Ada yang pernah dengar cervical syndrome apa? Tanda dan gejalanya. Syarat lihatnya karena tolong dong situ ditaruh di atas kasur nih maaf oleh sebelum ke sana, saya sampaikan lagi bahwa sebelum kita nanti menuju ke intervensi, ya, itu yang paling penting pemeriksaan, ya. dia di belakang. Jadi fisioterapis itu mempunyai modal pemeriksaannya banyak. Bisa dari history checking, ya, teman-teman pasti sudah lakukan. History checking itu menghimpun informasi sebanyak-banyaknya dari pasien. Sakitnya mulai kapan, sakitnya memburuk kalau aktivitas apa, lalu mereda kalau apa, ada tidak penyakit penyerta yang lain, ada nggak keluhan yang sama sebelumnya, ya, dikumpulkan informasi banyak-banyaknya yang berhubungan dengan kondisi sakitnya pasien. Mengumpulkan informasi yang tidak berhubungan dengan sakitnya pasien boleh juga. Itu untuk membangun kedekatan emosional dengan pasien. Saya kata gitu ya, kalau dengan pasien, katanya kerjanya di mana, lalu hobinya apa, itu bisa memberikan kedekatan dengan pasien. Nah, nanti kalau kalian yang masih bujang, kalau pasiennya sudah tua, punya anak yang masih lajang atau tidak, sekali bisa calon mertua. Jadi menghimpun informasi banyak-banyaknya. Lalu review sistem dari sakitnya pasien, kita lihat sistem yang terkait ada nggak yang kira-kira berhubungan, ya. Misalkan sakitnya di tangan ini nggak sembuh-sembuh, kita lihat ada nggak riwayat sebelumnya, kan riwayat jatuh yang mengakibatkan sakit pada tulang belakang. Ada nggak review sistem yang berhubungan sama, oh dulu pernah operasi di area bahu, itu untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kondisi pasien. Lalu pemeriksaan fungsi gerak dasar, mudah tahu teman-teman kalau misalkan vertikal ya, kita cek pasiennya bisa nggak gerak ke semua bidang gerak gitu ya. Fleksi ekstensinya mana yang lebih nyeri, lalu rotasi, lateral fleksi, terus fleksi ekstensi, rotasi, lateral fleksi, terus semua gerakan dan gerakan diagonal seperti apa, ada nggak yang sakit, itu perlu dicek. Kalau masalah pada cervical syndrome yang terjadi pada diskus, biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar, pasien keluhannya akan bertambah saat dia fleksi atau ekstensi. Fleksi, ya. Kalau ekstensi berarti masalahnya pada fascia. Lalu penting tes spesifik ini bisa menegakkan diagnosa. Dengan gerakan tertentu ini kita bisa tahu masalahnya di mana, ya, itu penting. Jadi kalau fisioterapi sudah mempunyai 1, 2, 3, 4 pemeriksaan ini, itu sebenarnya sudah seharusnya sudah bisa mengerucut ke arah diagnosa. Lalu kalau pasien datang membawa pemeriksaan penunjang, akan lebih enak, akan lebih membantu. Jadi pasien membawa X-ray atau membawa hasil CT scan atau hasil MRI atau hasil EMG itu sebagai pendukung. Tapi kalau tidak membawa pemeriksaan penunjang, harusnya kita dengan 4 pemeriksaan ini kita sudah bisa mengerucutkan diagnosanya kira-kira. Ya, secara definisi bahwa pemeriksaan adalah proses multidimensi, jadi multidimensi dari pemeriksaan tracking, review sistem, pemeriksaan spesifik, pemeriksaan dasar, itu kita sebut dengan assessment atau pemeriksaan nanti untuk menginterpretasikan diagnosa secara ICF.
Jadi diagnosa fisioterapi itu mengajunya pada ICF bukan ICD ya. Kalau nanti kalian lulus itu kan ada uji kompetensi ya, itu diagnosanya diagnosa ICF. Jadi kalau uji kompetensi ada CBT, computer based test dan OSCE ya. Objective Structure Clinical Examination. Jadi saya lupa, kalau profesi itu ya 7 station. Kalau di 4 kemarin berapa station masa? 4 ya? Ya ada 4 station ujian prakteknya. Ini tahun depan saya udah bisa jadi penguji. Jadi kalau uji kompetensi mudah-mudahan sama saya. Tapi nggak tahu boleh nggak menguji peserta didik sendiri gitu. Kemarin yang uji nggak ada desain internal kan? Masa? Som? Luar kan? Tapi kayaknya memang desain internal ini belum ada yang penguji. Terus saya pengujinya berapa? Penguji siapa aja? Oh, di usaha itu. Nanti ada uji kompetensi. Kalau udah uji kompetensi dapat sertifikat kompetensi. Nanti saat uji kompetensi ditanya diagnosanya harus diagnosa ICF ya. Kalau diagnosa medis itu dianggap nggak medis, benar kan? Diagnosanya karena OA ini maksudnya diagnosanya apa? Osteoartritis. Diagnosanya saya nyari dan keterbatasan gerak. Penting teman-teman untuk menegakkan diagnosa harus mengenai masa anatomi ya. Itu yang saya tekankan, anatomi itu penting. Meskipun secara struktur anatomi tubuh manusia itu tidak pernah berubah, tetapi kita tidak hafal-hafal ya. Kan dari kalian semester 1 sampai sekarang anatomi tubuh strukturnya nggak pernah berubah kan? Tapi nggak pernah hafal-hafal ya. Lalu pemeriksaan itu penting banget, terutama pemeriksaan spesifik. Lalu sehingga kita bisa menentukan diagnosa yang tepat, hasilnya bisa maksimal. Kalau hasilnya maksimal, tentu akan lebih efektif dan efisien, baik buat pasien maupun buat fisioterapisnya. Sebelum masuk ke nyeri leher yang merupakan cervical syndrome, saya ingin memberikan sedikit tentang kemungkinan yang terjadi pada nyeri leher. Ya, nyeri leher tidak selalu cervical syndrome, tapi banyak keluhan pasien yang diakibatkan karena ketegangan otot area leher. Ya. Dan ketegangan otot area leher ini kalau berkelanjutan terus-menerus bisa menyebabkan masalah pada diskus. Jadi awalnya pegel, tegang, posturnya nggak bagus, pegel terus-terusan, tegang, mengkompresi, lama-lama diskusnya yang terkena tekan syarat, akhirnya terjadi vertical syndrome. Ada yang lehernya sakit? Ini Pak, Indah Pak. Sakitnya menjalar enggak? Cuma di sini aja, cuman jadinya suka migrain. Kayak tadi ada siapa lagi posisi tadi mahasiswa tadi ada
Posisinya tegang, reman duduk, manipulasi, jadi tentu tertidur. Tahu nggak berah? Ada vertigo yang bisa. Ada vertigo yang Betul. bisa. Nanti ada saja. Jadi kan? Kalau cervical syndrome itu kumpulan gejala yang terkait dengan keluhan fungsi simpatis pada leher dan leher dan kepala. Kadang nyerinya di leher, lalu menjalar ke scapula atau trapezius, sampai 6 ke 7 sampai 5, sampai 5, sampai 3. Jadi nyerinya tidak hanya di leher, tapi juga menjalar sampai ke regio bahu, scapula, bahkan sampai ke regio ekstremitas. Tidak ada kan ya yang mengalami nyeri berat ya, dijaga jangan sampai ya. Jangan kalau pakai gadget yang waktunya yang jangan terlalu lama, lalu posisi kepalanya yang tegak, juga pakai laptop ya. Definisi lain, keadaan yang disebabkan oleh iritasi atau penekanan pada akar saraf vertikal oleh penonjolan diskus intervertebralis. Gejalanya berupa nyeri leher yang menjalar sampai ke bahu, lengan atas, lengan bawah, juga disertai dengan parestesia, kelemahan, dan juga spasmotor. Jadi kadang nyeri disertai dengan kesemutan baal parestesia yang diakibatkan karena penekanan diskus intervertebralis. Meskipun nyeri menjalar parestesia tidak selalu disebabkan oleh penekanan pada diskus, bisa juga terjadi karena penekanan karena apa? Dan TOC. C bisa dari toksikan anemia atau dari area di subclavia, subclavicula, atau mungkin menengah pada pectoralis minor. Nah, sebelum ke cervical syndrome, saya ingin membahas tentang nyeri-nyeri yang diakibatkan karena aktivitas berlebihan yang menyebabkan ketegangan otot di area leher. Nanti karena banyak di klinis, kadang kita mesti klasifikasikan atau petakan gitu ya. Ini nyerinya nyeri CRS atau nyeri karena masalah otot. Jadi teman-teman bahwa otot semispinalis capitis ini melintasi otot semispinalis capitis. Ini ada pembuluh saraf, nervus occipitalis major dan tertius serta arteria vertebralis. Ini ya. Nah, ini occipitalis major dan tertius ini mencarapi ke area kepala. Jadi kalau semispinalis capitisnya terlalu tegang, dia bisa menekan occipitalis major dan juga arteria vertebralis. Akibatnya apa? Headache, tension headache, ya, bisa mengakibatkan sakit kepala. Otot di leher itu banyak otot kecil-kecil namanya ya. Jadi otot kecil-kecil ini kalau terlalu tegang dia jepit saraf, jepit arteria vertebralis, sehingga mengakibatkan juga sirkulasi atau suplai darah ke otak akan berkurang, sehingga sering pusing. Lalu kadang-kadang vertigo bisa jadi karena masalah di sentral atau pelvic. Pak, mau tanya, ada bedanya nggak antara pusing yang diakibatkan isu oleh vaskularisasi sama pusing karena nerve? Oke, ya. Kalau karena vaskularisasi, biasa dia pusingnya berdenyut. Biasa pusingnya berdenyut. Kadang disertai mual, muntah, gitu ya. Karena berdenyut karena arteri itu kan ada denyutnya, ada pulsnya. Jadi nyerinya dia biasa berdenyut.
kalau penekanan pada syarat dia nggak berdiri. Continue gitu ya. Bisa mengakibatkan migrain. Jadi kalau kita bicara sakit kepala itu sama kalau bicara sakit perut, kemungkinannya banyak. Sakit perut itu penyebabnya banyak, sakit kepala penyebabnya juga banyak. Migrain itu bisa karena dari mata, bisa dari vestibular, bisa dari intrakranial, bisa dari otot. Kalau dapat pasien nyeri kepala, nyeri leher karena masalah ketegangan otot, itu senang karena cepat pasien rilisnya cepat banget. Nah, kalau tadi otot semispinalis fasciitis ada myofascial disercoid, jadi kalau ditekan ada yang bagian paling sakit di semispinalis fasciitis. Kalau semispinalis fasciitisnya yang terlalu berlebihan aktivitasnya, sebab nyerinya di parietal, ya. Pembendekan otot dan myofascial trigger point otot semispinalis berpotensi menimbulkan entrapment darah occipitalis major dan inferior tadi dan suboccipitalis sehingga memicu terjadinya headingnya di parietal, ya. Garas atau radikulernya ke area parietal kalau semispinalis fasciitis yang tegak. Nah, di sini ada arteri vertebralis sebenarnya. Arteri vertebralis melintasi semispinalis fasciitis dan juga obliquus fasciitis inferior, rectus fasciitis posterior. Obliquus fasciitis superior dan obliquus fasciitis inferior. Ini ada arteria vertebralis. Kalau ketekan dia sakit kepala. Sering mendapatkan pasien pusing bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai di MRI, ternyata MRI-nya hasilnya normal, ya. Sama dokter disuruh fisioterapi, setelah fisioterapi, nah kita temukan semispinalis fasciitisnya tegangan berlebihan. Saya pernah ada pasien pusing, udah berbulan-bulan lah, 6 bulan lebih, sakit hilang terus. Di MRI kepalanya hasilnya normal, di foto lehernya ada spondylosis, ada pengapuran gitu. Mengakibatkan ketegangan pada otot semispinalis fasciitis. Dengan di fisioterapi, dirilis, langsung kelihatan banget bedanya, sakit kepalanya hilang, pasien senang banget. Jadi kalau kita dapat pasien nyeri leher sampai sakit kepala dan hasil MRI-nya semua dia bagus, itu seneng karena cepat. Bedanya akan kelihatan, rilisnya akan cepat banget. Ini hipertonus pada semispinalis fasciitis. Kalau pada semispinalis fasciitis terjadi hipertonus, mempunyai potensi menjadi fibrositis atau fibrosis dan memberikan gejala klinis munculnya trigger point atau myofascial trigger point pada otot tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan entrapment pada arteria vertebralis. Pusing, kadang berdenyut, ya, karena sirkulasi arteria vertebralisnya terhambat. Entrapment pada arteria vertebralis yang disertai dengan mual, muntah, minyak dingin. Gambaran trigger point-nya muncul seperti gambar ini dari di temporal dan juga di occipital. Kalau penekanannya di arteria vertebralis, nyerinya di occipital dan temporal. Kalau tadi di semispinalis fasciitis, dia di parietal. Jadi sudah ada polanya. Nah, kalau kita pemeriksaannya sudah tahu, pemeriksaannya tepat gitu ya, kita memberikan treatmentnya juga tepat. Karena saya juga praktek dry needle, kita bisa lebih tepat untuk meletakkan kita mau tusuknya di mana. Itu kalau kita tahu seperti ini, trigger point-nya itu lebih enak dan rilisnya akan lebih cepat. Nah ini penting juga teman-teman, levator scapula ini sering bermasalah.
levator scapula terletak di bawah otot trapezius upper. Fungsinya untuk membantu elevasi scapula terutama pada proses respirasi, berperan sebagai otot bantu respirasi. Dia dari C2 ke C4 insertionnya, insertionnya di margo medialis scapula. Jadi levator scapula ini menjadi otot, salah satu otot bantu nafas. Jadi ketika kita bernafas, inspirasi, scapula ini kan bergerak ya. Scapula bergerak dibantu oleh otot levator scapula. Otot levator scapula sering bermasalah, terutama pada orang-orang dengan postur yang tidak baik atau orang dengan tingkat stres yang tinggi. Karena dengan tingkat stres yang tinggi akan terjadi peningkatan frekuensi pernafasan sehingga menyebabkan kerja otot levator scapulanya juga berlebihan. Ini terjadi ketegangan. Nah, ini penting ya mengelola stres, teman-teman. Harus pintar-pintar mengelola stres karena stres itu berbahaya. Katanya 70% penyakit fisik disebabkan oleh stres psikologis. Kalau stres, irama pernapasan naik, denyut jantung naik, asam lambung naik, terjadi perubahan homeostasis di tubuh, gitu ya. Jadi terjadi perubahan keseimbangan. Homeostasis itu kan keseimbangan sistem dalam tubuh kita ya. Ada kalau teori tradisional Chinese medicine kan ada yin dan yang ini ya. Nah itu harus seimbang. Sebenarnya semua teori keseimbangan itu harus ada di manusia. Kamu pernah dengar ya muscle imbalance ya? Muscle imbalance itu karena tidak ada keseimbangan. Muscle imbalance, posisi yang seharusnya seimbang dengan postur yang jelek kan terjadi ketidakseimbangan antara otot anterior dan posterior. Ya, pada yang saya sempat bahas di perumahan dulu ada lower cross syndrome, ya, lower cross syndrome, imunisasi pendek, betul-betulnya lemah, atau perutnya lemah, atau ketosternya tegang, ya, itu juga terjadi ketidakseimbangan kerja otot, akhirnya terjadi nyeri. Sama dalam kita mengelola stres itu mempengaruhi kerja saraf simpatis, parasimpatis. Ingat ya, simpatis parasimpatis. Apa? Aware simpatis parasimpatis. Simpatis parasimpatis masih ingat? Masih Pak. Apa? Apa tuh? Kalau saraf simpatis itu metodenya fight or flight. Kalau parasimpatis rest and digest. Kayak gininya apa namanya? Sifatnya. Kalau parasimpatis itu yang sifatnya apa namanya? Bikin jadi tenang, ya detak jantungnya lambat. Kalau simpatis itu sebaliknya. Jadi boleh dikatakan secara sederhana kalau saraf simpatis itu yang mengaktifasi, ya. Kalau parasimpatis yang menginhibisi, gitu ya. Yang satu memacu, yang satu ngerem, gitu ya. Itu kan harus seimbang. Kalau stresnya tinggi, sekarang saraf simpatisnya yang terlalu kencang tuh. Kalau simpatisnya nggak aktif, gitu ya. Nah itu juga berpengaruh pada nanti sekresi neurotransmitter. Ketika kita stres, sekresi dari serotonin, lalu endorfin juga akan turun, sehingga menyebabkan otot tegang. Orang-orang dengan nyeri kronik pada levator scapulanya tegang, terus kadang nyerinya tidak terlokalisir, kita bisa prediksi bahwa itu terjadi nyeri psikosomatis. Nyeri psikosomatis. Nyeri psikosomatis itu adalah nyeri yang diakibatkan karena adanya gangguan pada psikologis.
Jadi ada gangguan psikologis, stres naik, irama pernapasan meningkat, lalu sekresi neurotransmitter serotonin, endorfin berkurang, sehingga ototnya tegang karena membuat relaksasinya kan terhambat, susah tidur, asam lambung naik, dan itu berpengaruh. Jadi pinter-pinterlah kalian menjaga irama keseimbangan tubuh. Jika jantung bisa berubah, iramanya bisa berubah. Jadi ya dalam jangka waktu lama pasti begitu. Karena saya pernah ngalami, saya aritmia beberapa bulan. Jadi irama jantung saya nggak teratur gitu ya. Ya begitu irama nggak teratur, saya semakin stres, semakin nggak teratur. Gitu. Jadi sebenarnya saya termasuk orang yang cukup bisa memanage stres. Cukup bisa memanage stres. Nah waktu itu bentuk perut sering tembung. Padahal biasa saya sehari itu bisa ngopi sekali, 2 kali. Itu sampai saya puasa ngopi. Irama jantung saya nggak tahu, saya ada teman ada jantung di KG bagus, cuma iramanya nggak cepet. Makanya saya disarankan waktu itu beli smartwatch karena untuk mantau itu dalam sehari, karena tidur saya pakai nanti ada siklus aritmia dalam sehari 2 atau 3 kali, kadang 4 kali ya. Saya telepon teman saya, seorang dokter bisa gratis juga, dia lagi sekretarian ya, telepon malah nakut-nakutin, jadi angka kejadian stroke paling tinggi karena aritmia sama stres saya. Makanya saya cari penyebabnya apa gitu kan. Makanya ketemu penyebabnya karena waktu itu bapak saya di Solo dan kurang sehat ya, setiap hari yang dicurhatin saya gitu. Karena saya yang paling dekat dan yang orang yang pikirannya kesehatan anaknya cuma saya. Makanya kepikiran kan, karena saya banyak teman dokter, saya konsul dengan beberapa, makanya dari beberapa yang saya konsulkan, ini dari masalah lambung nih, kamu GERD nih. Jadi GERD, tembung, banyak gas, makan jantung. Akhirnya saya berusaha merilis itu, saya selesaikan masalah bapak saya, semoga masalah selesai, dan saya sekarang bisa bebas ngopi lagi, irama jantung saya baik lagi. Jadi setelah saya belajar dari itu, kita tuh memang harus bisa menjaga ritme keseimbangan tubuh kita, baik keseimbangan kerja otot, keseimbangan parasimpatis, keseimbangan kita dalam beraktivitas, kapan harus mencari, kapan harus memberi, keseimbangan kapan kita harus kalian belajar, kapan harus istirahat, kapan bekerja, kapan istirahat. Itu kalau seimbang harusnya tubuh kita sehat. Kalau tadi bisa nggak psikis menyebabkan sakit jantung, gagal jantung? Bisa. Jantung kerjanya dipaksa. Orang yang ketakutan, cemas terus-terusan, itu irama jantung kan tidak gitu. Asam lambung naik, itu lama-lama bisa juga asam lambung banyak kita bisa iritasi di lambung, lama-lama jantungnya bisa, otot jantung itu bisa kelelahan ya, itu bisa menyebabkan sakit jantung, tekanan darah naik, yang terjadi apa, kalau ada plak bisa terjadi pneumonia, bisa stroke. Jadi penting sekali teman-teman menjaga keseimbangan ritme kalian ya. Makanya kalau kalian belajar tentang angka harapan hidup ya, angka harapan hidup tertinggi di Indonesia itu di mana? Pernah baca? Jogja, Solo, itu angka harapan hidupnya tinggi. Slow living. Jadi nggak terjebak gebuk di sini ya, nah, di sana slow living. Jadi kerja jam 3 pulang. Ya dari segi finansial mungkin tidak sebabnya di sini, tapi dari
kenyamanan hidup lebih enak. Jadi itu pilihan ya, pilihan kita. Kita mau seperti apa. Karena ternyata stres itu benar. Ada orang yang kalau stres mahnya kambuh. Ada yang orang stres sariawan. Saya dulu sih sariawan. Sekarang saya sudah bisa. Kalau stres saya sariawan, sekarang saya nggak bisa. Jadi pokoknya kalau keseimbangannya berubah, tubuh kita protes. Waktunya tidur mau ujian, nggak usah belajar sampai lembur ya. Udah semua. Muskular belum semua kan, Mbak, kan? Muskular aman kan? Udah bisa dilihat kan nilainya kan? Nanti siap. Harusnya bisa. Nanti aja dah. UTS. Ini digabung deh. Harusnya. Harusnya dari Pak Abis saya udah minta Kak Rizka kemarin. Ya nggak usah dilihat dulu nggak apa-apa lah. Biar surprise nanti. Tapi nggak ada yang ngulang. Oke, balik ke sini ya. Otot levator scapula ini berkontraksi mengikuti ritme pernafasan. Semakin sering kita frekuensi pernafasan kita semakin sering, kerja otot juga semakin banyak. Itu satu kesatuan dengan ritme jantung, ya. Jantung kita juga bisa denyutnya bisa semakin cepat kalau kita stres. Kalau yang rajin olahraga, denyutnya biasanya lebih lambat kalau istirahat. Kalau saya dalam posisi istirahat saya bisa 80, 85. Kalau atlet itu dalam posisi istirahat dia bisa 50, 40. Pada kondisi gangguan psikologis, otot bantu nafas sering bekerja sendirian menimbulkan nyeri levator scapula. Dan kerja otot ini sangat berkaitan dengan timbulnya fibromyalgia. Jadi kalau otot levator scapulanya kerjanya berlebihan, yang terdampak tidak cuma di levator scapulanya, upper trapeziusnya juga, rumputnya juga. Kalau tegang terus-menerus nanti akan menyebabkan kompresi pada vertebrae, diskus intervertebrenya nanti bisa tertekan, akhirnya mengakibatkan cervical syndrome. Otot trapezius upper dan myofascial interference syndrome, trapezius otot trapezius bagian selanjutnya juga merupakan otot tonis atau otot postural, sehingga dia akan menjaga postur kita saat tegak. Ketika ada perubahan postur, perubahan alignment, dia akan bekerja menjaga supaya alignmentnya tetap, sehingga dia akan mengakibatkan kesenjangan. Nah, kalau terjadi masalah pada otot trapezius upper, nyerinya dia di area temporal dan juga parietal. Pada otot trapezius upper terjadi pemendekan spasme, dan itu menyebabkan myofascia disebabkan pada leher, bahu, dan sisi kepala pada temporal dan parietal. Ini nanti kalau untuk pasien nyerinya di parietal atau di temporal atau di occipital, semua sudah ada panduannya ya. Kira-kira ototnya yang tegang berlebihan yang mana? Tetap kita lakukan pemeriksaan, kita palpasi. Ada yang sering sakit kepala? Sering? Pernah? Sakit kepala? Di mana? Temporal, parietal, occipital? Nah, itu di
Varietal mungkin sinusititisnya. Bercinta sakit gak? Enggak. Nunduk, bunga? Ketika di belakang atas apa tengah? Di belakang atas apa tengah? Nah ini biasanya sinus tadi kan memanjang. Nanti coba kita cek ya. Nah ini otot SCM dan skalan ini kalau terjadi masalah pada SCM dan skalan ini karena ini juga merupakan otot bantu nafas, ya, ini juga terpengaruh kalau ada stres psikologis yang berlebihan. Kalau terjadi stres psikologis yang berlebihan, otot skalaning dan otot SCM-nya juga kerjanya dia akan berlebihan sehingga terjadi masalah ketegangan pada SCM dan skalaning ini menyebabkan penjalanannya, nyerinya pada area occipitalis tapi ke arah samping di dekat mastoideus dan juga di area frontal, ya. Area frontal di atas mata. Nyeri bahu dan leher merupakan sindrom yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bisa masalah muskuloskeletal, neurogenik, vaskuler, nyeri rujukan dan persendian. Secara kualitatif fisioterapi untuk mempermudah diagnosis sosial membagi faktor penyebab nyeri menjadi kelainan berdasarkan pelvis lesi, vertikal dan distal dan vertikal, dan faktor penyebab. Apakah problematik pada neuromuskuler yang memicu timbulnya nyeri lokal, regional, atau radikulopati. Kalau nyerinya menjalar atau radikulopati itu kita bisa pastikan bahwa ada entrapment atau penekanan darah. Tinggal nanti penekanannya karena apa? Bisa karena otot, bisa karena diskus. Ini tanda dan gejala serta pemeriksaan radikulopati yang terjadi pada C5, C6, C7, C8. Kita nanti mengajunya pemeriksaannya berdasarkan distribusi dermatom dan myotom serta refleks tendon. Dermatom myotom masih apa? C5 mana aja C5? Ototnya apa? Sep sama nyerinya mana? C5 ini lebih ke deltoid dan bicep sebenarnya. Deltoid dan bicep C5. Jadi sisi lateral dengan atas. Kalau misalnya pasien datang nyeri menjalar ke lengan samping dan ke bicep, kita curiga awal ada penekanan di C5. Maka tendonnya adalah tendon bicep. Bicepnya kita
cek tendon. Ini tes tendon bicep, ya. Tes tendon bicep. Apa fungsinya kita mengecek refleks tendon? Ngecek refleks tendon untuk melihat apakah ada penurunan fungsi saraf. Ya. Kalau refleksnya menurun, berarti ada kerusakan di upper motor neuron atau lower motor neuron. Refleksnya menurun. Upper atau lower. Kalau refleksnya naik, ini hiporefleks terjadi kerusakan di upper atau lower. Itu. Kalau hiper, kalau refleksnya menurun, kerusakannya di lower motor neuron. Kalau refleksnya meningkat, terjadi kerusakannya di upper motor neuron. Upper motor neuron dari mana ke mana? Masih ingat? Upper motor neuron dari mana ke mana? Bukan otak ya. Masih ingat upper dan lower? Upper dari mana ke mana? Dari sentral ke otak. Lower? Itu saraf ascendant dan descendant. Ya. Kalau dari sensor atau reseptor otak itu ini ya, ini ascendant ya. Ini turun atau kasaran ya. Afferent dan afferent. Kalau upper dan lower bukan ini, bukan upper, ini lower bukan ya. Jadi apa upper dan lower? Tadi kan kalau kerusakan pada lower motor neuron hiporefleks, hiporefleksin. Kalau kerusakan pada upper motor neuron hyperflex atau spastis. Ya. Kalau tanya nih, kalau pasien spinal cord injury, kan ada yang flexing, ada yang rigid, hiper. Sama-sama kerusakannya pada spinal cord.
Kalau yang rigid atau spastis, berarti kerusakannya di upper. Kalau yang layu, di lower. Bedanya topis lesinya, letaknya di mana kerusakannya pada HCA? Oh, ada HCA yang rigid, ada yang rigid. Sumsum tulang belakang. Nah, kalau lower kan dia sumsum tulang belakang, dia selalu ke otot. Ya, sumsum tulang belakangnya, junctionnya di mana? Yang membedakan kan ini ada korteks ya, korteks ke midlospinalis ke otot atau efektor. Kan ada batas. Batas ini kan yang menentukan batas ke sana lower, batas ke atas upper. Ya kan dari korteks. Jadi dari korteks ke midlospinalis lalu ke otot. Tapi kan ada sambungan nih. Sambungan yang membedakan bahwa ini lower, ini apa? Sambungannya di anterior dorsal. Ya, jadi kalau tadi bilang kalau reseptor itu sensoris, yang reseptor naik mengalami posterior masuk ke midlospinalis kan, ditolak thalamus nanti didistribusikan korteks atau korteks turun ke anterior baru ke otot efektor. Batasnya di sini. Kalau kerusakannya di atas ASD ini disebut dengan upper motor neuron. Kalau kerusakannya di bawah ASD ini lower neuron. Jadi kenapa medula spinalis yang terjadi kerusakan karena HCI itu gejalanya kadang tertentu rigid, kadang tertentu spastis, karena tergantung kerusakannya di sini atau di sini. Medula spinalisnya spinal. Kalau poliomyelitis bakteri polio menyerangnya ini anterior onset ya, kalau stroke, dia kan bilang Parkinson, ya apa? Paham ya? Gejalanya tambah terus. Iya. Ada pertanyaan? Ini? Apa? Ini upper mata lewat. Jadi gerak proses gerak kan di situ ya, ada rangsangan dari reseptor dibawa melalui posterior dorsal naik ke tan lalu turun menjadi satu gerakan. Tapi ada gerakan refleks, misalkan kita megang sesuatu yang panas, kita nginjek paku, nginjek duri atau ngangkat. Apakah proses refleks itu sampai ke korteks juga? Sampai di spinalis. Jadi sampai di spinalis. Dan di otak pun tidak semua gerakan itu diproses di korteks. Ya. Gerakan yang diproses di korteks itu ada gerakan-gerakan yang memerlukan kita konsentrasi berpikir gitu ya. Kan nulis itu korteks itu. Kalau kita jalan di tempat yang rata itu enggak, bukan korteks. Itu sudah diproses di batang otak. Ya, Itu sama dengan proses automasi. betul. Jadi pada orang sehat dia bisa berjalan sambil melihat handphone, sambil kiri bisa karena sudah otomatis, sudah terekam secara otomatis. Tetapi pada pasien pasca stroke yang terkena di korteks kita ingin
berikan input gerakan lagi melatih proses. Jadi dia jalannya pakai mikir, gitu ya, bener apa enggak, kan dia yang melakukan adalah jadi contoh lain gerakan yang didahului dengan adanya stimulus atau rangsangan melalui reseptor tadi ya, misalkan kita duduk, ada teman kita yang nusuk pulpen di kulit kita, kan berasa ada yang tajam, dibawa melalui THC ke talamus mendistribusikan ke korteks, diterjemahkan, itu ada benda tajam yang nusuk, makanya turun ke AHC memerintahkan untuk kontraksi, sehingga kita menghindar. Itu satu proses yang terjadi. Atau reseptor yang diterima bukan dari taktil atau kulit, karena reseptor suara itu ya bisa. Jadi saraf peti yang bukan dari spinal tapi dari saraf kranial. Jadi kalau saraf itu ada spinal dan kranial gitu ya. Kalau ini masuk spinal, kalau kranial visual, auditory gitu ya. Misalkan auditory, kita mendengar pagi-pagi mendengar alarm jantung kita bunyi, kan ada stimulus tuh reseptor di auditory, artinya dibawa ke otak menggunakan itu suatu suara yang sudah kita kenal sebagai alarm, dan otak kita sudah merekam tandanya kita harus bangun. Kita memerintahkan mengkontraksikan otot postural, otot tungkai, otot tangan untuk bangun dari tidur, ya, bangun. Lalu ada lagi dari stimulus dari reseptor yang ada di kandung kemih. Kandung kemih penuh harus ke toilet. Ini ada kontraksi harus berjalan. Itu prosesnya ini seperti itu. Ya. Kita untuk memberikan stimulasi pada pasien-pasien yang terjadi gangguan pada sistem saraf pusat, kita pakai jalurnya itu, memberikan stimulasi, memberikan rangsangan, mengoptimalkan semua reseptor. Pada stroke itu kita reseptor taktil, reseptor proprioseptif, reseptor auditory, kita sambil bicara, memberikan perintah, sel, memberikan stimulus pada visual. Oke, kembali ke sini, ungkapan pada C5. C5 ini adalah ruas antara C4 dan C5. Ini kan sekarang di tempat C5. Ini disebut interventornya pesan C5. Yang mempengaruhi pada motorik dan juga pada fisik. Refleksnya nanti yang kita cek adalah refleks tendon. Fungsi motorisnya kalau C6 ya, di bawah C5 dan C6 pada otot extensor cardialis longus dan brevis. Dermatomnya sisi lateral lengan bawah hingga dari tangan satu juga. Jadi sisi lateral posisi anatomis ya, dari satu dan dua. Efeknya berarti dari efek. Dari 5-6 ini berarti setara 6.
risk delta. Nah, ini kalau T6 jadi kalau pasien datang kesemutan di telunjuk dan ibu jari, terkadang ini ngaruh dengan CTS ya. Jadi kalau nanti pembahasan minggu depannya kita bahas CTS. Jadi CTS itu tidak semata-mata atau selalu masalahnya pada karpal tangan, ya. Terkadang dari cervical. Jadi kita mesti cek benar-benar. Kalau masalahnya pada cervical, kita treatment terus di karpal tanggalnya, ya nggak bisa selesai. Iya. Kalau di ekstremitas bawah, semakin ke bawah semakin lateral. Kalau ekstremitas atas semakin segmen bawah semakin kelebihan. C6, C7, C8. Kalau ekstremitas bawah kan 4, 5, 1. Ya, dibalikannya. Ini ototnya adalah otot tricep. Ya. Kalau pasien datang nyeri mendalam sampai ke otot tricep, kita bisa curiga bahwa ada entrapment pada area C7. Fungsi sensorisnya dari tengah, dari metakarpal sampai ujung paha distal, dari ujung tengah. Efeknya tricep refleks. C7 untuk wrist flexion under extension. Ada yang nyerinya kesemutannya di jari tengah. Oh, kita curiga di C7. TOCS sudah dibahas ya sama Pak Imam ya. Pemeriksaannya apa aja TOCS? Terus right test, left test. Jadi kirapan, meskipun segmen vertebrae cervical itu hanya sampai C7, tetapi tadi sarafnya sampai C8. Fungsi motorisnya adalah untuk flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis. Sensorisnya medial lengan bawah sampai ke ujung distal dari jari tangan 45. Jadi tadi ya, kalau dari atas lateral medial C6, C7, C8. Ini dari saraf. Fungsinya untuk fleksi dari ini area dermatomnya ya. Tiga, ya. Ada orang yang sakit AMT cervical, ini di kita curiga bahwa penekanannya pada C8.
pemeriksaan spesifik pada CRS apa aja? Bisa semua ya. Compression, Mau kompresi kan saya tadi. purling, decompression atau distraksi. Siapa yang lehernya sakit? Siapa namanya? Aja. Coba ini udah dicek. Yang ada Bagus ya. yang ada apa? Ini ngomongin apa sih? Itu selalu curinya padahal nggak lihat. Lilin, habis pasal. Bilang ya udah kalau kita kerja bilang ya. Ini lebih tegang. Ariel. Udah. Apa aja? Yang kami lebih tegang. Coba buka aja. Kamu langsung lihat. Aku udah coba. Ini? Oh, dari sini. Ini ya? Nggak berani kan nanti bisnisnya Oh, itu Nadia dikasih makan. iklan-iklan kampus Ini dia.
pasien datang mengeluh nyeri kesemutan di area lengan, maka lakukan distrection, kesemutannya hilang atau berkurang, tapi masalah. Karena itu kita lakukan selain untuk tes juga bisa untuk treatment. Nah, terkadang nyeri menjalar bisa dikarenakan oleh penekanan pada diskus atau karena TOS atau TOS ya. Makanya kita mesti jeli apakah ini masalahnya pada diskus atau masalahnya pada TOS. Ya, sekarang dari disampaikan ya, TOS bisa terkena di area sekarang ini atau di subfascia di bawah paticula atau penekanan pada area pectoralis minor. Nah, baiknya sudah disampaikan ya, Pak Iman ya, exercise, lalu eye test. Ya. Nah, kalau kita cek ternyata diskusinya tak masalah, kita itu ternyata karena saya pernah punya pasien gitu ya, jadi nyeri menjalar di MRI ada bulging, ada penekanan pada C5 C6. Tapi setelah saya lakukan tes purling, tes compression, nggak spesifik nih bertambahnya. Di distraction nggak spesifik. Saya tes pakai test, action test, dia positif. Jadi ternyata masalahnya lebih ke TOS. Sudah kita rinci saja ini salah ini. Jadi masalah pemeriksaan MRI, bulging atau tidak, itu terkadang kalau usia di atas 50, itu kalau di MRI itu kadang diskus kita sudah terjadi degenerasi, jadi terlihat ada bulging, ada penekanan. Tapi secara klinis itu tidak merupakan suatu AMT atau vertical syndrome, tapi karena degenerasi dan biasanya setelah ini belum menimbulkan gejala. Dan ketika tidak, ternyata masalahnya lebih dominan di penekanan pada TOS-nya. Nah, pemeriksaan penunjang. Terkadang pasien datang ke kita sudah membawa hasil dari pemeriksaan penunjang. Nah, itu memudahkan kita untuk menegakkan diagnosa. Selain tadi langsung dilakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar, lalu pemeriksaan spesifik, tracking gitu ya. Kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau kita lihat pada foto MRI cervical, ini ada penonjolan ini. Saya kedua, ketiga, keempat, kelima. Di T5 ada bulging ke arah posterior, sehingga menekan radix saraf dan itu menyebabkan nyeri menjalar. Nah, ini kita bisa diagnosa sebagai cervical leukemia. Kalau melihat foto ini, kalian amati kurvanya. Apa yang terjadi dengan kurva cervicalnya? Nggak ada lordosisnya ya. Jadi dia lebih lurus atau flat ya. Artinya apa? Ada? Ada apa? Bambus spine? Tidak selalu. Jadi bambus spine ini udah usia dan menyatu kalau bambus. Jadi pada orang-orang baik di servikal maupun di lumbar, kalau di foto X-ray ataupun MRI sudut kelentang lordosisnya berkurang, ini biasanya kebanyakan dari ini karena pasiennya mempunyai ketegangan otot atau tensi yang berlebihan, spasme yang berlebihan akibat nyeri. Jadi orang yang dengan spasme berlebihan pada otot servikal maupun lumbar, dia akan mengakibatkan lordosisnya akan menurun, dia lebih spread.
Jadi ketika nanti ini nyeri banget nih, sudah kita rilis, sudah kita ototnya kita relaksasi, dia akan kembali. Progresifnya akan kembali ke sini. Ya, kalau penyebabnya hanya karena ketegangan otot, begitu ototnya rilis, progresifnya akan kembali. Dia kan pegang banget nih. Ini juga ada penekanan ya. Jadi kalau melihat nanti kalau ini masih grade 1 ya, penekanan masih sedikit. Manajemen fisioterapinya itu bisa dengan infrared, scan, laser, semua modalitas asal tidak kontraindikasi boleh. Yang paling penting bukan modalitasnya, tetapi bagaimana teman-teman memeriksa. Itu penting. Bagaimana memeriksa dan menegakkan diagnosa itu jauh lebih penting. Saya dulu belajar needle bukan bagaimana cara kita nusuknya, ya saya sangat senang belajar di situ, tapi kita belajar memeriksa. Ya, termasuk nyeri kepala di parietal, berarti di sinus capitis, nyeri di temporal, ya occipital, di upper trapezius, termasuk nyeri di plantar fasciitis, berarti ada ketegangan berlebihan ya otot plantaris. Itu karena kita belajar trigger point dan myofascialin. Jadi yang paling penting teman-teman bukan cara menggunakan modalitas apapun itu, baik elektroterapi maupun needle maupun manual terapi, apapun modalitas baik elektro maupun non elektro, yang paling penting adalah pemeriksaan. Kita akan bisa memberikan treatment yang tepat kalau pemeriksaan kita tepat. Tapi kalau pemeriksaan kita tidak tepat, kita seperti menembak kumpulan burung tapi pakai di berondong peluru. Ya. Tapi kalau tepat ya kayak sniper mana yang kita tuju, itu yang bisa langsung kena sasaran. Nah ini penting correction posture, karena dengan postur yang tidak tepat membuat tekanan beban pada diskus intervertebralnya juga berlebihan. Itu mengakibatkan ada gaya dorong diskus intervertebral ke arah posterior, sehingga menyebabkan potensi penekanan pada radix syaraf. Kalau posisi kita jelek, akan ada gaya dorong ke posterior mengakibatkan penekanan pada radix syaraf. Harus dikoreksi posturnya. Nyerinya diperbaiki, postur dan aktivitasnya nggak diperbaiki, nanti akan muncul lagi. Ya, misalkan kita analisa kebutuhan pasien apa, kan dia karena pekerjaan kebutuhan aktivitasnya siapa ini depan laptop. Ini nggak kita rilis, tapi dia analisa. Kalau di depan laptop seperti apa Pak, mejanya tingginya setinggi apa, posisi kepala seperti apa, itu mesti kita sampaikan ke pasien. Karena kalau nggak kita koreksi, ya pasti akan berulang lagi. Kalau kalian tidak ingin pasien datang terus ke kalian, ya harus dikoreksi secara biopsikososial, ya, dengan konsep treatment yang komprehensif. Kita memberikan treatment dalam sisi biologisnya kita ini, psikologisnya, dan sosialnya. Karena secara psikologis bahwa nyeri kita akan bertambah ketika kondisi stres psikologis kita tidak baik. Benar ya? Nyeri akan bertambah ketika kondisi psikologis kita tidak baik. Kalau kondisi psikologis kita baik-baik saja, nyerinya tidak terlalu berasa. Kita lagi happy, sakit leher, ya, habis ketemu pacar seneng, nyerinya hilang. Nyeri leher, habis berantem sama pacarnya, stres, nyerinya nambah. Kenapa, ada pengalaman pribadi? Iya, nyeri itu pengalaman psikologis. Ya. Jadi kalau nyeri tapi hati kita lagi bahagia, nyerinya nggak ada. Tapi kalau kita lagi bete, lagi suntuk, lagi cemas, khawatir, nyerinya kan bertambah. Makanya kita harus bisa mengendalikan psikologis, itu penting.
Lalu setelah tadi ya, dirilis dengan modalitas boleh massage, boleh ultrasound, boleh diatermi, infrared, tapping, denying, kita perbaiki postur. Setelah perbaiki postur, supaya tetap stabil, kita harus lakukan latihan. Fleksi vertikal juga untuk melonggarkan gitu ya, tapi harus diberikan latihan. Saya ada pasien HNP vertikal ya, memang dia kebiasaan pakai handphone sama main handphone sambil pakai bantal tinggi tuh di sandaran tangan sofa tuh tidur gitu ya, ini HNP vertikal. Treatment, rilis, modalitas, traksi, kuatin, koreksi posturnya. Ya, sekarang bisa mengkoreksi postur dan sejak ketemu saya mungkin 6 bulan yang lalu tidak ada keluhan lagi, dan nggak pernah ada keluhan lagi. Karena kemudian teman saya ketemu, karena dia udah bisa mengkoreksi postur, melakukan latihan, udah posisinya udah bagus, dia nggak pernah ada keluhan lagi. Lalu exercise yang paling tepat untuk saya adalah cintak ya. Cintak dan kita shifting ke belakang. Kalau gerakannya benar, akan ada rasa tertarik pada otot vertikal bagian atas. Terkadang pada pasien-pasien dengan nyeri akut, cintak ini dia tidak bisa full karena nyeri bertahap saja, semampunya dulu, relax, mampunya relax, bertahap sampai dia bisa ototnya bisa elastis, bisa full. Dan juga latihan penguatan neck kaliat ya, neck kaliat bisa dengan tangan atau misalnya bisa pakai kain atau handuk, pakai resistance band ya, dengan kiri belakang empat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Udah paham semua ya? Jadi yang penting kalau ada pasien nyeri menjalar, itu artinya ada entrapment. Entrapment itu kemungkinannya ada beberapa. Kita bisa bikin algoritma ya. Kalau kita lakukan tes kompresi, spurling, dekompresi, kalau negatif, kita lakukan tes, tes. Dengan itu, kalau itu tidak negatif, coba kita cek masalah pada posturnya. Mungkin daunnya protraksi, mungkin ada pemindahan di pectoralisnya, jadi yang kita berikan treatment. Kita perbaiki posturnya, kita rilis ototnya, kita perbaiki posturnya, lalu kita kuatkan ototnya supaya tetap bisa menahan kepala dengan tegak. Jadi saat kita kepala kita menunduk, ini akan ada beban tambahan berlebihan pada area servikal. Semakin menunduk, bebannya semakin berat. Jadi yang paling normal adalah 4 juta. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mungkin mau ada pertanyaan, mau ada sharing, atau mau ada konsultasi. Sekarang semester boleh. Kan bisa 15 detik, 20 detik. Namanya desain nggak terlalu nggak terlalu berabad kalau ya, cuma kalau kita pakai pendekatan yang myofascial release itu di trigger point-nya.